Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang PT Kalbe Farma Tbk menggabungkan atau merger PT Dankos Laboratoris Tbk dan PT Ensefal. Anggota kelompok Devisa Fitri, Rosa Siti Maisaro, Taskia Amalia, Jenny Fitria, dan Rai Sunyawati. PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam bahan farmasi. Kalbe telah membangun kekuatan riset dan pembangunan dalam bidang yang inovatif. Melalui aliansi strategis dan mitra-mitra internasional, Kalbe telah merintis beberapa inisiatif riset dan pembangunan yang banyak terlihat dalam kegiatan riset mutakhir di bidang sistem penghantaran obat-obat kanker. Sejarah Kalbe Farma. Kalbe memiliki 10 cabang di luar negeri, yaitu di negara ASEAN. Didirikan pada tahun 1966, PT Kalbe Farma Tbk telah jauh berkembang dari awal mulanya sebagai usaha farmasi yang dikelola di garasi rumah pendirinya di wilayah Jakarta Utara. Tujuan penggabungan. Yang pertama, menjadi perusahaan farmasi dan produsen produk-produk kesehatan terbesar di Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan daya saing perusahaan hasil penggabungan dengan terciptanya sinergi dalam sinergi pemasaran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pada bidang pemasaran, produksi, penelitian, serta penggabungan produk dan lain-lain. Perbedaan kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk sebelum dan sesudah melakukan merger. PT Kalbe Farma Tbk sebelum dan sesudah merger dengan PT Dankos Tbk dan PT Ensefal. Deskripsi perkembangan rasio keuangan PT Kalbe Farma setelah merger periode 2009 sampai 2013. Kinerja keuangan CR, ROA, ROE, DER, DAR PT Merek Tbk sebelum dan sesudah merger. Rata-rata min DAR sebelum merger adalah 0,6767 dengan standar deviasi 0,94691. Sedangkan rata-rata min DAR sesudah merger adalah 0,1967 dengan standar deviasi 0,06429. Dampak positif proses merger. Dimungkinkannya pertukaran cadangan cash flow secara internal antara perusahaan yang melakukan merger sehingga penghasil merger dapat memanage resiko likuiditas dengan lebih fleksibel. 2. Diperolehnya peningkatan modal perusahaan dan adanya keunggulan dalam memanage biaya akibat bertambahnya skala usaha. 3. Dicapainya keunggulan market power dalam persaingan yang kemudian dapat memperbesar margin bunga pinjaman. Dampak negatif proses merger. Karena proses merger biasanya dilakukan atas dorongan untuk cepat terselesaikannya kemelut keuangan di salah satu perusahaan peserta, maka harga penjualan sahamnya cenderung akan dinilai bahwa harga pasar yang wajar. 2. Proses merger biasanya diikuti dengan peningkatan ketidakpastian pada pihak direksi, manajer, dan karyawan. Preventif dan produk pengobatan untuk menghadapi COVID-19, serta layanan lab diagnostik dengan alat-alat diagnostik. Di samping itu, Kalbe akan meluncurkan produk-produk dengan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat. Kalbe pun tetap berupaya memaksimalkan penggunaan teknologi, salah satunya platform digital untuk memacu penjualannya. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.